Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke bab baru ya, tentang penyakit pada sistem indera. Kita akan membahas terlebih dahulu sistem pada indera ya. Nah, untuk pembahasan, yang pertama itu ada sistem indera pada manusia. Yang kedua, penyakit pada sistem indera dan pemeriksaannya. Yang ketiga, ada penerapan pemeriksaan penyakit pada sistem indera. Oke, ada yang tahu sistem pada indera manusia? Masih ingat dong, ada berapa? Oke, ini dia. Pertama, ada indera pendengaran, penglihatan, indera penciuman, indera perasa, dan indera peraba. Oke, yang pertama ada indera penglihatan. Nah, manusia itu memiliki sepasang mata ya. Mata tersusun dari 3 bagian. Organ tambahan, ada otot mata dan bola mata. Oke, organ tambahan pada mata berupa alis, kelopak mata, bulu mata, dan kelenjar air mata. Oke, otot mata berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Nah, bagian tubuh mata terdiri dari bagian-bagian berikut. Yang pertama itu ada tunika fibrosa, yakni bagian dari mata yang terdiri dari sklera dan kornea. Bagian sklera itu berwarna putih dan tidak tembus cahaya, sedangkan bagian kornea transparan tembus cahaya. Terus ada tunika vaskulosa atau uvea. Itu lapisan bagian tengah terdiri dari koroid, corpus ciliaris, dan iris. Nah, kalau koroid ini lapisan jaringan tipis yang mengandung pembuluh darah, mengandung pigmen warna yang menunjukkan warna pada bola mata. Corpus ciliaris terletak di antara batas mata depan retina dan batas sklera kornea. Yang ketiga ada iris, yaitu selaput melingkar yang menggantung antara lensa dan kornea, yang di tengah terdapat pupil. Selanjutnya ada tunika nervosa atau retina, lapisan terdalam dari bola mata yang peka terhadap cahaya. Nah, ini ada mata ya, bisa dilihat. Ada skela, iris, pupil ya. Oke, yang kedua ada indera pendengaran. Organ telinga terdiri dari 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kalau telinga luar ada daun telinga. Nih, fungsinya menangkap gelombang suara ke saluran telinga. Terus saluran telinga ini fungsinya mencegah kotoran dan hewan berbahaya masuk ke telinga dengan menghasilkan minyak serum. Yang kedua, telinga tengah. Gendang telinga fungsinya itu menangkap gelombang suara dari daun telinga dan mengubah menjadi getaran dan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Terus ada di tulang pendengaran itu ada malleus incustable. Fungsinya meneruskan getaran ke koklea. Terus yang ketiga ada telinga dalam. Di telinga dalam itu ada saluran eustachius, menjaga tekanan udara telinga di telinga tengah dengan saluran udara telinga luar agar seimbang. Terus ada koklea, itu rumah siput ya, mengubah getaran menjadi impuls saraf di dalam sel rambut dan diteruskan ke otak. Terus ada saluran vestibule, fungsinya sebagai alat keseimbangan. Oke, ada
daun telinga, telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Selanjutnya ada indera penciuman. Nah, indera penciuman pada manusia itu adalah rongga hidung yang dilengkapi oleh sel-sel reseptor yang terhubung pada sel olfaktorius di otak. Sel-sel tersebut terdiri dari sel-sel penyokong berupa sel epitel dan sel bau, yakni sel salap reseptor. Nah, ketika seseorang sedang flu, makanan akan terasa hambar sebab hidung tidak mampu mencermati bau dengan baik. Nah, zat yang memiliki sifat bau seperti uap gas mencapai rongga hidung melalui proses inspirasi saat bernapas. Zat tersebut dapat larut dalam lendir hidung yang kemudian terjadi pengikatan zat dengan protein membrane pada dendrit. Nah, sehingga muncul infus yang akan diteruskan ke saraf otak, yaitu saraf olfaktorius. Nah, ini yang rambut-rambut ya, sel saraf olfaktorius. Nah, ini sel saraf ke otak. Terus yang keempat itu ada indera perasa atau pengecap. Nah, lidah merupakan indera pengecap pada manusia yang mampu mengenali 4 macam rasa, yakni ada asin, asam, manis, dan pahit. Permukaan lidah terdiri dari beberapa lapisan tersebut. Yang pertama ada papilia filiformis yang menyebar pada seluruh permukaan lidah yang berfungsi untuk menerima rasa sentuh pada saat pengecapan. Yang kedua ada papilia circumvallata, bentuk V yang berukuran paling besar. Yang ketiga ada papilia pungiformis, tersebar pada permukaan ujung dan sisi lidah yang berbentuk jamur. Ya, ini bentuk lidah kita. 4 rasa yang kita rasakan ya. Oke, yang kelima ada indera peraba. Nah, indera peraba itu kulit ya. Pada bagian kulit, tepatnya pada lapisan dermis, terdapat ujung-ujung saraf yang akan menerima berbagai jenis rangsangan yang diterjemahkan oleh kulit, yaitu ada rasa panas, reseptor corpuscular rufini, dan dingin, reseptor ujung saraf Krause. Terus yang kedua ada rasa nyeri, ya, ada reseptor corpuscular Meissner yang terdapat pada seluruh jaringan tubuh. Yang ketiga ada rasa tekanan, ada reseptor ujung saraf Pacini dan lempeng Merkel agak dalam pada kulit ya. Yang keempat rasa sentuhan, itu ada reseptor lempeng Merkel dan ujung saraf yang melingkari akar rambut yang terlekat dekat dengan permukaan kulit. Ya. Oke, selanjutnya ada penyakit pada sistem indera dan pemeriksaannya. Oke, penyakit pada sistem indera. Yang pertama ada kanker lidah. Nah, kanker lidah ini adalah jenis kanker yang tumbuh pada sel-sel lidah. Sering disebut juga sebagai karsinoma sel squamosa. Ya, kemarin kita sudah tahu ya, BCC. Manifestasi klinisnya atau tanda dan gejalanya yaitu terdapat luka pada lidah atau ulkus seperti sariawan yang tak kunjung sembuh meski diberi pengobatan. Yang kedua, lidah menjadi mudah berdarah. Ketiga, terdapat penebalan atau benjolan pada lidah atau rongga mulut lain.
Terus yang keempat itu ada sakit tenggorokan, muncul patch, bercak warna putih atau merah di gusi, lidah, tonsil. Yang kelima itu kesulitan mengunyah atau menelan. Jelas ya, karena ada abnormalitas pada lidah. Terus selanjutnya ada kerusakan untuk kesulitan untuk menggerakkan lidah atau rahang. Nah, ada pemeriksaan diagnosis ya. Pertama, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Kalau pemeriksaan fisik itu mengidentifikasi pada lidah ya, termasuk kelainan apa. Kalau pemeriksaan penunjangnya ada biopsi dengan pengambilan sampel jaringan di daerah karsinoma ya, untuk diketahui apakah sel-sel tersebut itu berpotensi menjadi kanker ganas atau tidak. Yang kedua ada teknik cahaya chemoluminescent, yaitu jaringan yang dicurigai sebagai kanker disinari dengan kemo setelah sebelumnya diwarnai dengan asam asesat. Oke, kelainan yang kedua ada sariawan atau stomatitis aptosa. Nah, ini adalah luka dalam mulut yang dapat menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman. Luka tersebut bisa berkumpul oval atau bulat berwarna putih atau kuning dengan tepi berwarna merah akibat peradangan. Tanda dan gejalanya ditandai dengan luka yang muncul di dalam mulut, cepatnya pada gusi, lidah, pipi, bibir, dan langit-langit mulut. Nah, luka tersebut berwarna putih atau kuning. Pemeriksaan diagnosisnya ada pemeriksaan fisik, mengkaji lokasi, ukuran, luas, dan bentuk dari sariawan. Kalau pemeriksaan diagnosisnya itu dilakukan pengolesan lesi dengan toluidin 1% topikal dengan biopsi untuk menentukan selnya itu bersifat ganas ataupun tidak. Dan juga dilakukan pemeriksaan kultur virus dan kultur bakteri. Nah, selanjutnya ada glaukoma. Sistem penglihatan berarti ya. Nah, jenis gangguan penglihatan ditandai dengan terjadinya kerusakan pada saraf optik yang biasanya diakibatkan oleh adanya tekanan di dalam mata. Tanda dan gejalanya atau manifestasi klinisnya yaitu nyeri pada mata dan sakit kepala, melihat lingkaran bayangan di sekeliling cahaya, mata memerah, mata berkabut, terus penglihatan yang semakin menyempit sehingga akhirnya tidak dapat melihat objek yang sama sekali. Adapun diagnosis glaukoma yaitu pemeriksaan penunjangnya itu ketajaman penglihatan ya, kerusakan saraf dimulai dari tepi lapang lambat lalu meluas ke tengah. Terus tonometri, ada ketiga gonioskopi untuk menilai lebar sempitnya sudut bilik mata depan. Keempat, oftalmoskopi, yaitu tes yang digunakan untuk memeriksa kondisi pupil apakah mengalami perubahan atau degenerasi saraf optik. Ini ya, glaukoma. Kayak seperti kabut, terus ini putih. Terus ada selanjutnya dermatitis, penyakit pada kulit ya, peradangan pada kulit yang ditandai dengan ruam gatal kemerahan yang muncul akibat kontak dengan zat tertentu. Nah, tanda dan gejalanya atau manifestasi klinisnya itu ada ruam kemerahan pada permukaan kulit yang disertai dengan peradangan, kulit terasa gatal pada bagian yang mengalami ruam, kulit menjadi kering, kadang-kala disertai pembengkakan. Terus bagian yang mengalami ruam akan terasa sakit
ketika disentuh ataupun muncul rasa nyeri. Adapun diagnostiknya, pemeriksaan diagnostiknya, pertama uji tempel dilakukan dengan cara menempelkan kertas yang mengandung beberapa zat penyebab alergi pada kulit. Yang kedua ada road test, dilakukan dengan cara klien diminta untuk menempel zat tertentu. Nah, beberapa kali pada bagian kulit yang sama ya, untuk melihat bagaimana reaksi kulitnya. Nah, ini contoh gambar dermatitisnya ya. Oke. Selanjutnya presbiopsi. Oke. Presbiopsi di sini kondisi di mana kedua mata kehilangan kemampuan secara bertahap untuk fokus pada objek jarak dekat ya. Setiap manusia memiliki kemungkinan untuk mengalami presbiopsi sebagai proses penuaan tubuh secara alami. Terus manifestasi klinisnya atau tanda dan gejalanya kecenderung untuk memegang bacaan lebih jauh agar lebih jelas melihat huruf, menjepitkan mata, penglihatan kabur ketika membaca dengan jarak normal, butuh lampu terang saat membaca, sakit kepala atau mata menegang setelah membaca, terus kesulitan membaca cetak huruf kecil. Adapun yang kedua, pemeriksaan diagnosisnya, yaitu pasien akan menjalani pemeriksaan mata untuk menguji tingkat ketajaman penglihatan. Ya, dokter juga memberikan beberapa tes obat mata agar pupil melebar sehingga lebih mudah dalam memeriksa bagian dalam mata. Oke. Terus selanjutnya ada buta warna. Buta warna di sini merupakan kondisi berkurangnya kualitas penglihatan terhadap warna yang umumnya diturunkan kepada anak dari orang tua sejak dilahirkan. Terus manifestasi klinisnya yaitu muncul pada tiap orang berbeda-beda ya, atau karena buta warna itu memiliki dua tipe, yaitu buta warna parsial dan buta warna total. Nah, ada beberapa permasalahan yang dialami oleh penderita buta warna, yaitu seseorang yang menderita buta warna mungkin dapat melihat beberapa warna namun tidak dengan warna yang lain. Misalnya tidak dapat membedakan antara merah dan hijau, namun bisa melihat biru dan kuning dengan mudah. Terus yang kedua, mungkin saja seseorang yang buta warna dapat melihat beberapa nuansa warna, sementara sebagian orang bisa melihat ribuan warna. Terus beberapa orang hanya mampu melihat warna hitam, putih, dan abu-abu, walaupun pada kasus yang jarang terjadi. Pemeriksaan diagnosis buta warna itu ada tes Inshihara, mendiagnosis kondisi warna merah hijau. Tes penyusunan dilakukan dengan cara menyusun objek warna dan dalam tersusunan gradasi warna yang berbeda-beda. Tes Inshihara ya, pasti kalian pernah dilakukan tes seperti ini. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya pertemuan nanti kita akan ada kuis ya. Oke, terima kasih. Selalu semangat ya, selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.